Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang menghadap-Mu. Kami mau mengucapkan terima kasih di pagi hari ini. Kami boleh dibangunkan dan diberi kesempatan kembali untuk membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini benar-benar dapat kami mengerti dan lebih lagi kami dapat menyatakannya di dalam setiap langkah hidup kami. Kiranya Roh Kudus menyertai kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarikh pasal 33 ayat 12-13. Saya akan membacakannya untuk kita. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Dipulihkan karena kasih Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan ayahnya, Raja Hizkia, maka Manasye adalah seorang raja Yehuda yang jahat, yang tidak mengasihi Tuhan. Ia telah menjadi raja saat berusia 12 tahun dan memerintah selama 55 tahun di Yerusalem. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal-hal dosa yang dilakukan Manasye antara lain, ia kembali mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang pernah dirobohkan ayahnya Raja Hizkia. Ia mendirikan mezbah-mezbah para Baal. Ia mendirikan patung-patung Asyerah. Ia sujud kepada tentara langit. Dan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban api di Lebak bin Hinnom. Ia juga mendirikan patung-patung para Baal dan menempatkannya di dalam bait Allah. Ia mencurahkan darah orang yang tidak berdosa. Bahkan ia menyesatkan seluruh bangsa Yehuda. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kekerasan hati Manasye membuat dia dan rakyatnya tidak mengindahkan teguran Tuhan, sampai akhirnya Tuhan menghukum Manasye dengan menyerahkan Manasye dan bangsa Yehuda ke dalam tangan bangsa Asyur. Dan saat itu Manasye dibelenggu dengan rantai dan dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Kondisinya sangat terdesak. Ia berada dalam situasi yang paling menyedihkan di dalam hidupnya. Akhirnya Manasye menyadari kesalahannya, dan ia berusaha melunakkan hati Tuhan dan kembali merendahkan diri kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Ia memusnahkan seluruh yang berbau berhala dan kembali menegakkan mezbah Tuhan, serta memberikan korban keselamatan dan korban syukur. Allah mendengarkan doanya dan mengampuninya. Allah membebaskan Manasye dan bangsa Yehuda dari tangan orang Asyur, dan Allah kembali memulihkan keadaan Manasye sebagai raja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perlu kita memahami bahwa kemahakuasaan Allah melingkupi aspek kasih dan juga keadilan. Allah adalah hakim bagi segala ciptaannya, yang berarti bahwa kita tidak lepas dari penghakimannya. Tidak ada yang bisa lari daripadanya. Sehingga Allah yang penuh kasih itu, ia juga Allah yang dapat bertindak, memberi teguran bagi kita. Adanya penghakiman dari Allah, teguran dari Allah di saat kita masih hidup, hal ini menunjukkan betapa kita dikasihinya. Allah ingin kita segera menyadari kekeliruan dan menginginkan kita segera bertobat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada riwayat hidup Manasye ini, kita bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan mengampuni. Ia menghukum dan ia juga yang memulihkan. Saudara, ketika orang berdosa menyadari dosanya dan datang kepada Allah,
maka Allah akan mengampuni dosanya. Tidak ada dosa yang terlalu besar atau kecil atau yang menjijikkan yang tidak bisa diampuninya. Asalkan kita datang kepada Allah, kita akan dipulihkan karena kasih-Nya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Betapa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih, yang mau mengampuni dosa-dosa kami. Oleh karena itu, kami datang memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami, pulihkanlah kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami memohon penyertaan Tuhan selalu ada di setiap langkah kami. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.